Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlaila SPD BCKS Angkatan 1 tahun 2025. Saya akan melakukan berbagi praktek baik tentang implementasi supervisi akademik berbasis coaching untuk peningkatan mutu pembelajaran di TK Pantai Mansi. Sebelum pendampingan supervisi dilakukan, akan melalui tahapan pertama, tahap pra-observasi, kedua, tahap observasi atau supervisi, ketiga, tahap pasca observasi. Saya akan melakukan pra-observasi dengan Ibu Adha Liani SIKOM. Beliau adalah guru di kelompok B1 Ramania yang nantinya beliau akan mengajar tentang tema Panca Indra, topik guna Panca Indra lidah. Kita mulai ya Bu Adha. Assalamualaikum Bu Adha, selamat pagi, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu, Ibu sudah bisa meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang sebentar sebelum nantinya saya akan mendampingi Ibu di kelas untuk melakukan supervisi akademik Bu ya. Nah, tujuan percakapan kita ini adalah untuk memahami rancangan pembelajaran Ibu tentang panca indera khususnya lidah Bu ya. Nah, serta menggali lebih jauh bagaimana pembelajaran Ibu bisa mendorong anak-anak mencapai pengalaman yang bermakna, serta bagaimana nantinya anak-anak bisa belajar secara mendalam melalui pengalaman langsung. Supervisi yang Ibu lakukan nanti tidak akan membuat penilaian ataupun mencari kesalahan dari Ibu Adha, tetapi kita akan sama-sama saling belajar untuk menemukan cara agar pembelajaran lebih bermakna, berkesadaran, dan tentunya menyenangkan bagi anak-anak. Apakah Ibu siap? Insya Allah saya siap dan senang bisa mendapat arahan dan masukan agar kegiatan lebih bermakna bagi anak dan pembelajaran saya lebih baik. Baik Bu Adha. Besok Ibu akan mengajar tema tentang panca indera Bu ya dan gunanya lidah di kelompok B1 Bu ya. Bisa Ibu ceritakan tujuan utama pembelajaran ini, terutama dari sisi bagaimana anak-anak bisa mengalami pembelajaran yang mendalam Ibu? Tujuan saya adalah agar anak-anak kelompok B1 mengenal indera perasa yaitu lidah, memahami fungsi, serta mengenali berbagai rasa dari seperti manis, pahit, pedas, asin, asam. Saya ingin anak-anak tidak hanya tahu namanya, tapi juga mengalami langsung bagaimana lidah bekerja melalui kegiatan mencicipi. Bagus sekali Bu. Jadi anak-anak belajar melalui pengalaman konkret ya Bu ya. Bisa Ibu jelaskan media dan bahan apa saja yang akan Ibu gunakan Bu? Saya menyiapkan beberapa bahan yaitu sirup untuk rasa manis dan susu kental manis, pare untuk rasa pahit, gula untuk rasa manis alami, pedas, sambal cuka untuk rasa asam, dan garam untuk rasa asin. Anak-anak akan mencicipi berbagai bergiliran dalam pengawasan lalu menyebutkan rasa yang mereka rasakan. Masya Allah Bu, sangat menarik. Kegiatan ini bisa menstimulasi indera sekaligus mengembangkan kosakata anak Bu ya. Lalu pilihan kegiatan apa saja yang Ibu siapkan agar pembelajaran lebih variatif dan mendalam Ibu? Ada beberapa kegiatan, yaitu yang pertama anak mencicipi dan menebak rasa. Kedua, anak mengelompokkan gambar makanan sesuai rasa, manis, asin, asam, pahit. Ketiga, menghitung jumlah es krim sesuai rasanya. Keempat, memilih makanan yang disukai dan yang tidak disukai. Kelima, melipat bentuk es krim. Dengan banyak pilihan kegiatan tersebut, anak bisa memilih kegiatan yang mereka sukai. Bagus sekali Ibu, luar biasa. Jadi anak-anak tidak hanya mengingat rasa Bu ya, tetapi juga menghubungkan dengan pengalaman hidup sehari-hari. Bagaimana Ibu memastikan bahwa pembelajaran ini mengarah pada pembelajaran mendalam Bu? Saya akan memberikan pertanyaan terbuka Bu, misalnya makanan apa yang kamu sukai dan rasanya apa. Dengan begitu anak-anak tidak hanya tahu, tetapi juga bisa berpikir kritis, menghubungkan pengalaman dan menyampaikan pendapat dengan bahasa sederhana. Luar biasa Ibu. Itu artinya inti dari pembelajaran mendalam, anak-anak bisa memaknai, berkesadaran, dan tentunya menggembirakan ya Bu. Menurut Ibu, apa tantangan yang mungkin muncul dalam pembelajaran itu Bu?
Tantangannya adalah menjaga keteraturan saat anak mencicipi, karena mereka biasanya berebut. Saya akan memberi aturan dan giliran, serta memastikan kebersihan dan keamanan saat berkegiatan berlangsung. Bagus Ibu, antisipasi sudah Ibu siapkan. Terakhir, indikator keberhasilan apa yang Ibu harapkan? Anak-anak mampu menyebut bahwa lidah berfungsi untuk mengecap rasa, mengenali rasa manis, asin, asam, pedas, dan pahit melalui contoh makan atau minuman, serta berani menceritakan kembali pengalamannya. Itu tandanya pembelajaran tidak berhenti di tahu, tapi berkembang ke pemahaman. Masya Allah, saya senang sekali mendengar rancangan Ibu yang sudah lengkap dan mendalam. Saat observasi nanti, saya akan memperhatikan bagaimana Ibu memfasilitasi rasa ingin tahu anak ya Bu, memberi pertanyaan reflektif dan menggerakkan atau mengarahkan mereka untuk menghubungkan pengalaman dengan pemahaman. Semoga kegiatan berjalan lancar ya Bu. Semangat Bu Adha. Iya, siap Ibu. Doakan lancar ya Bu, dengan tentunya semangat. Iya. Baiklah Bu Adha, cukup sekian dulu ya. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih banyak. Tadi kita menyanyikan lagu apa? Indra. Ada berapa nya Panca Indra? Nah, ada apa aja tadi? Ada melihat hidung, mencium telinga untuk mendengar, lidah merasa, kulit meraba, semua ciptaan Allah. Hari ini kita membahas panca indera. Panca indera perasa. Apa panca indera perasa? Panca indera perasa apa ya? Kulit peraba. Perasa apa? Panca indera perasa apa? Makanya lidah ini kegiatannya, temanya lidah indera perasa. Semuanya punya lidah? Punya. Ada bisi lidah berarti kayak buaya. Buaya yang ada bisi lidah. Tapi kayaknya nggak ada di bapaknya. Iya, yang ada lidah kalau bisa bapak. Sapi bisi lidah ada sapi. Sapi bisi lidah ada sapi. Sapi bisi lidah. Kalau burung itu tadi binatang yang ada berisi, loh, yang ada berisi lidah. Kalau manusia berisi kan ada lidah. Berisi. Lidah itu untuk apa tadi? Ibu perhatikan Ibu. Kalau Ibu minta tolong, bisa bergantian kita berpandir, bisa. Bisa memperhatikan Ibu satu mas bisa. Lidah tadi kesan apa tadi? Perasa. Pernah merasa pahit? Makan apa pengen merasa pahit? Obat. Manis? Apa lagi? Permen. Apa lagi? Es krim. Apa lagi? Teh manis bergula. Satrum. Susu sehat gak deh ya? Kalau satu sehat gak deh? Ada yang ada tokan dengan dia. Karena bergula. Gula abang. Kalau pedas itu apa ya? Pedas. Cabe aja semua makan cabe. Asin. Kalau asin apa ya? Kalau asin. Kalau asin. Rasa asin. Pernah mencoba rasa asin? Laut. Air laut. Air laut. Oh iya, karena kalau air laut rasanya karena ada garam dia pintar di laut. Kenapa rasanya asin? Karena ada garam ya.
Minta tahu ah. Garam terbuat dari apa? Garam terbuat dari apa? Dari air laut. Air laut itu garam. Siapa dari hujan? Dari mana hujan emangnya? Ya dari air. Menguap jadi air hujan turun. Nah, kita menonton video Panca Indra Linda tadi gunanya untuk apa? Merasa. Kita lihatlah videonya lah. Simak video berikutnya. Namanya kayak itu. Selamat datang di Taman Pengecap. Kali ini kita akan belajar menggunakan sembilan rasa atau yang disebut lidah. Lidah adalah alat indera yang berfungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Makanan atau minuman yang mau larut dalam mulut akan terasa manis atau pengecap. Rangsangan ini akan diteruskan ke otak. Kemudian, otak akan menanggapi rangsangan tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa dari jenis makanan atau minuman itu. Lidah dapat merespon berbagai jenis dan macam rasa. Yaitu rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Penyakit yang seringkali mengganggu lidah, salah satunya adalah sariawan. Sariawan merupakan gejala erupsi pada kulit mulut, yakni di bagian dinding dalam pipi atau lidah. Penyebab dari sariawan ini diantaranya adalah kekurangan vitamin C, apalagi mengkonsumsi makanan atau minuman yang terlalu panas, kekurangan asupan bergizi, atau bisa juga disebabkan oleh penurunan daya tahan tubuh. Adapun cara memelihara kesehatan lidah antara lain sebagai berikut. Hindari makanan dan minuman yang terlalu panas atau terlalu dingin. Menyikat lidah saat menggosok gigi. Juga mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Wow! Demikian perjalanan kita di Taman Pengecap. Dah! Bantu nama-nama rasa. Iya, makanan sehat. Apalagi? Makanan yang dingin. Jangan makan yang terlalu dingin dan terlalu panas. Dan sering makan buah yang ada vitamin C. Vitamin C. Kalau saya makan buah apel. Iya, bagus juga. Kalau
lidah, cara menjaga lidah supaya kada sakit. Dia sakitnya lidah tadi apa aja penyakitnya? Sariawan. Nah, ini. Nah, hari ini nih, lihat di sini ada apa yuk? Kopiku. Iya, ada apa aja nih? Kecap. Ada kopi, Ada ada kecap. Ibu aja yang mana? Ada gula, ada apa nih? Garam. Ini ada apa ini? Hah? Main papari. Iya, papari. Kalau ini apa yuk? Sambal. Ibu hendak kalian mencobai rasa-rasa yang ada di sini. Kalian tebak rasanya rasa apa? Bisa? Bisa. Nah, kita mencobai dulu anak yang rasa manis kah? Dulu anak yang rasa pahit kah? Anak yang rasa anak pahit dulu. Oke, yang pahit ini apa ini? Papari. Ada makan papare. Ada yang pernah? Oh, ada yang belum. Ada yang pernah. Kita mencari papare. Ibu potong dulu paparinya lah. Ada yang mau coba Ayo, Nadia mau coba Apa ada sini aja. Nah, kenapa jadi lari-lari? Nadira yang mencoba lawan pahat. Duduk banyak, duduk. Duduk, Rida dulu. Rasanya apa? Rasanya apa? Pahit. Rasanya apa? Yang mencobai rasa asin? Duduk. Rasa asin itu yang mana yang asin? Sedikit sama ini. Rasa apa? Rasa apa? Enak? Enak ada? Asin juga yang ada? Hah? Iya, bentuknya sama kayak gula, warnanya tetap enak. Ada yang mau mencoba ini rasanya apa ya? Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu ini apa? Iya, namanya apa dulu? Hah? Hah? Mana kasturi? Gambarnya pengen ini. Ya, kayak mangga ini bentuknya. Limau, limau nipis. Catnya limau nipis. Tapi ini apa? Ada yang tahu ini apa? Ini cuka. Ini namanya cuka. Ini biasanya digunakan jasa pencampur makanan supaya rasanya ada asam-asam. Mau coba? Ajak, ibu. Cium dulu rasanya, cium dulu. Bapak. Ada yang mau coba? Dijajak tangan, hanya dijajak tangan kalau kebanyakan. Keras apa? Rasanya apa? Asam sama asin ah? Ayo, asam rasanya juga nih. Ini apa ini yuk? Yang ini. Ini rasanya apa kecap? Rasanya manis. Manis, kita coba
Cobain manis apa deh rasanya? Aku ada. Boleh saya manis. Dah. Pakai kicap. Siapa di sini yang suka kecap? Lan, ada. Siapa di sini yang suka kecap? Lan. Ayo yang tadi pernah mencobain, boleh dicobain. Boleh pernah. Mana tiap hari apa? Kita makan kecap, dicampur ke makanan biasanya. Kalau rasanya apa? Manis. Manis. Enak banget ini. Enak dia. Enak banget ini ya, enak ini ya. Ini lah ini enak mana? Pada si makan duanya karena rasanya pahit dan asam. Kita mau cobain rasa nih, ada yang pernah nih. Jangan ibu, kenapa rasanya pedas? Sausnya kenapa rasanya pedas? Dia terbuat dari cabai. Ayo ada yang mau cobain? Ini sini, duduk sini. Sedikit aja, jangan ada tahan panas, sedikit aja. Ada rasa padas. Masa? Berarti kita makan cabenya nih supaya pedas nih. Kita kada Kak. Lagi. Enak, Ada gula. enak bergula. Kan ini panas jadi untuk minum. Betul minum. Harusnya ada. Panas Ya, jadi. gua anak ngajar kita bergula. Ini siapa ya? Siapa ya? Satu, duduk bujur-bujur. Anak gua satu kada. Naura maju Naura. Naura maju sini Naura. Mundur. Yang lain mundur. Jadi kelihatan. Naura yang maju pulang memimpin. Mundur. Nah hari ini kita berulah banyu satu. Boleh banyu satu tuh aja disiapkan. Ada satruknya, ada gelasnya, dan ada yang ini aqua air putih. Yang kerasa kayak nirkel. Ibu harus ada menjot. Ayo. Biar buat sini. Ibu, ini harus apa? Satruknya buat ke dalam gelas. Itu manis. Terus lagi. Aku ada manis kena. Habis. Iya, udah. Habis itu kita masukkan apa nih? Air putih. Masukkan air putihnya. Masukkan Aura. Masukkan air Aduh, putihnya. ini harus pulang. Kalau dua anak mau kamu pulang. Enak bergantian. Aku masih pulang. Adik malam orang minum. Kita kayaknya Stop. ada 7. Nah, boleh diaduk. Diaduk. Tiga aja. Ini air apa? Dua tuh. Air satruk. Siapa yang suka satruk? Ini gila. Buat gula, kasih mau aja. Sedikit aja. Lanjut lah. Kita membuat apa nih? Membuat susu. Ibu, anak. Manusia. Kamu yang manusia. Apa? Kenapa? Ya kan? Tahu. Sama juga ya masing-masing. Gue.
Kayak adem sari. Adem sari. Enak kan ini kalau gumpian? Nah, dia dok. Nah, ini air apa ini? Boleh duduk. Ayo tepuk tangan yang sudah berani menunjukkan, silakan duduk. Nah, ayo kita minum teh. Ini warna apa? Putih. Ini warna merah. Jadi merah Iya, bendera Indonesia merah dan putih. Yang putihnya apa? Yang putihnya apa? Susu. Kalau yang merahnya apa? Satrup. Mau mencoba? Siapa yang mau susu dulu? Semuanya berarti duduk di tempatnya masing-masing. Kita mencobain susunya dulu lah berarti lah. Ini minumnya baju Irene nah. Nah, sana. Siapa? Enak lah. Susu kali ya dia. Susu apa Mas? Ini apa nih? Ini mau satrup. Kalau mana ibu tambahi satrupnya. Enak mana satrup dan susu? Iya, habis. Nah, tadi kita sudah mencicipi berbagai macam rasa. Ada rasa pedas, ada rasa apa tadi? Manis, asin, rasa apa tadi? Apa tadi yang asam? Asam cuka tadi yang lala. Manis ada gula, pedas ada saus sambal kalau tadi. Nah, hari ini kita kegiatannya. Lihat Ibu, kegiatannya. Nah, yang tahu ini apa? Es krim. Berbagai macam es krim dan rasanya. Boleh duduk? Boleh duduk. Ibu menjelaskan dulu, perhatikan Ibu. Lah, nah ini tugasnya, kegiatannya menghitung jumlah es krim. Di es krimnya ada berbagai macam pula. Ada yang toppingnya apa nih? Strawberry. Ada toppingnya rasa coklat. Terus yang biru ini rasa apa ya Mas ya? Rasa blueberry ya. Kalau nggak 3 aja, ada 3 macam aja ya Pak. Nah, di sini Buktian disuruh menghitung jumlah es krimnya. Misalnya di sini nih, yang topping blueberry ada berapa? Yang topping coklat ada berapa? Yang topping stroberinya ada berapa? Bisa? Bisa. Ini menjumlah lah, menghitung jumlah es krim. Kegiatan selanjutnya. Makanan sehat dan sehat. Ini semuanya makanan sehat. Coba lihat piringnya. Di piringnya ada gambar emoticon yang sedih dan senang. Sedih nih artinya ada suka, sedih lawan yang senang. Tugasnya Pian menggunting semua makanan yang ada di sini nih. Ada garis putus-putus lah. Ada? Malian semuanya garis putus-putus. Nah, di
semuanya, habis digunting, Pian tempel makanan yang Pian suka, ditaruh di tanda yang senyum. Yang Pian kada suka, ditempel di nih emot yang sedih. Bisa? Saya ada brokoli, Pian kada suka brokoli, ditaruh di emoji yang sedih. Bisa? Ini kegiatannya melipat duduk nak, melipat, membentuk es krim. Jadi sebelum dibentuk kita warnai dahulu. Mewarnainya harus rapi, jadi supaya berbentuk es krim. Lihat contohnya nih. Bila sudah jadi kayak ini, kayaknya jadinya. Harus sama. Pian kada hendak sama kan bawa, misalnya Pian suka es krim coklat, diwarnai es krimnya warna coklat. Misalnya rasa ungu, warna ungu, berasa blueberry warna ungu. Tapi lebih bagusnya Pian menuruti di sini nih, supaya bagus kalau punya orang ini bagus lah. Iya, garis putus ini bisa melipatnya. Ini kayaknya kita potong, di sini dipotong, habis dipotong kayaknya dilipat jadi berbentuk es krim. Selanjutnya, ini sama juga. Nah, berbentuk apa nih? Berbentuk apa? Es krim juga sama, tapi lipatannya berbeda. Ini es krim yang bakon, ini yang pakai stick es krim. Stiknya ada nih, stick. Kalau ini pakai kon, ada konnya, ya kalah. Ini kayaknya udah selesai. Nah di sini sebelum dipotong tadi kita warnai dulu, diwarnai yang bagus, yang rapi mewarnainya. Nah kegiatan di sini Pian boleh memilih Pian hendak yang mana. Hendak belum? Dengarin dulu. Hendak yang melipatkah? Hendak yang menghitungkah? Atau hendak yang menyusun makanan yang Pian suka dan makanan yang tidak Pian suka? Belum. Kita begiliran bisa berantri begiliran mengambilnya bisa. Ini satu orang satu memilih kegiatannya lah. Kayaknya yang tadi bisa ibu dampingi lah. Ada yang kada paham? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya ini tadi apa ya? Melipat tadi diwarnai terlebih dahulu, hanya dilipat kan sudah set. Nah ini sama kalau nih, sama nih kayak tadi. Kalau ini tadi apa nih? Menghitung jumlah es krim. Kalau ini tadi apa? Paham? Iya, menggunting dan menempel makanan yang Pian suka dan tidak suka. Ayo bergiliran mengambilnya. Duduk rapi-rapi, duduk yang rapi. Mundur. Paujian mundur. Nadia mundur. Ayo mulai dari Sampula. Kalian buka dulu. Pian, Agit yang mana? Es krim. Sipa, yang mana Sipa? Rida, yang mana Rida? Kegiatannya Pian yang mana? Ini? Oke. Mundur, nak duduk mundur. Naura yang mana Naura? Betul. Mau yang mana? Nadia yang mana Nadia? Es krim. Ayo Pian yang mana? Pian yang mana? Pian yang mana? Dalam berapa yang
Jangan ibu madahkan ini. Ayo lihat ibu tadi banyak kalian yang ambil ini, ada yang ini. Nah, ibu mengajari yang ambil ini. Membawa semuanya ada di sana semua. Ada yang membawa? Ada yang ada membawa? Belum, sebelum memulai kegiatan kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ambil pensil warnanya. Ini yang mewarnai itu tidak? Diguntingin semuanya tuh hanya ditempelin. Nama pendeknya Agit. Nih, Agit. Agit. Ibu menjaga makanan, ibu lagi menggunting, tadi ibu sudah ibu warnai. Nah, sebelumnya kita warnai dahulu sebelum digunting. Kita dijumlah aja, ini. Aku mau es krim. Aku mau es krim. Assalamualaikum Bu Adha, terima kasih Ibu sudah melaksanakan pembelajaran tadi dengan penuh semangat. Sekarang kita memasuki tahap pasca observasi ya Bu. Tujuannya bukan untuk penilaian kesalahan Ibu saat mengajar, tetapi kita untuk saling berdialog, merefleksi, dan menemukan langkah peningkatan kualitas pembelajaran yang Ibu lakukan. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar topik lidah tadi Bu? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah saya merasa lega dan tentunya saya senang Ibu. Anak-anak antusias sekali saat mencicipi rasa. Walaupun ada beberapa yang agak ribut, tetapi secara umum mereka bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Iya Bu ya, saya juga mengamati tadi saat anak-anak belajar mereka terlihat sangat terlibat, terutama saat mereka mencoba bermacam-macam rasa Bu ya, ada rasa manis, pahit, asin, pedas, dan lain-lainnya. Dari sudut pandang Ibu, bagian mana dari pembelajaran tadi yang menurut Ibu paling berhasil? Menurut saya, bagian mencicipi rasa yang berbeda membuat anak-anak benar-benar memahami fungsi lidah. Mereka tidak hanya mendengar penjelasan, tetapi mengalami secara langsung. Saat ditanya kembali, sebagian besar bisa menjawab dengan tepat rasa apa yang mereka cicipi. Ya, bagus sekali Bu ya. Itu menunjukkan artinya anak belajar sudah melalui pengalaman nyata. Lalu apakah ada bagian yang menurut Ibu perlu ditingkatkan agar pembelajaran lebih efektif dan mendalam Ibu? Iya, mungkin dalam pengelolaan kelas saat anak mencicipi rasa pedas dan asam mereka jadi terlalu heboh. Saya merasa perlu strategi tambahan agar kelas tetap kondusif tapi selebihnya ramai sih. Iya, betul Ibu. Itu bagian yang bisa Ibu kembangkan. Padahal tadi saya lihat Ibu sudah membuat aturan sederhana ya Bu sebelum kegiatan mencicipi dan memberikan giliran dalam kelompok kecil kepada anak-anak. Selain itu saya melihat refleksi anak-anak sudah mulai muncul seperti saat mereka bercerita tentang makanan kesukaan. Bagaimana menurut Ibu, apakah kegiatan refleksi ini bisa lebih diperluas Bu? Saya setuju Ibu, saya bisa mengajak anak-anak diskusi lebih dalam lagi tentang fungsi lidah. Tepat sekali, itu adalah inti dari bagian pembelajaran.
Anak bukan sekedar tahu nama rasa, tetapi juga bisa menghubungkan pengalaman dengan kehidupan sehari-hari, bahkan belajar mengungkapkan pendapat mereka. Saya juga mengapresiasi Ibu karena Ibu sudah menyiapkan beberapa pilihan kegiatan seperti membuat sirup Bu ya, membuat air susu, mencicipi, mengelompokkan rasa ya, dengan ada topping es krim, juga melipat. Itu membuat pembelajaran lebih variatif. Saya pikir bisa dikembangkan lagi Bu, contohnya dengan menempelkan gambar lidah dan macam-macam rasa agar anak lebih mudah dimengerti. Bagus sekali, itu ide kreatif Bu. Jadi kedepannya rencana tindak lanjut kita adalah memperkuat pengelolaan kelas saat eksplorasi ya Bu, memperdalam refleksi anak dengan pertanyaan terbuka, dan menambah variasi kegiatan agar semua anak mendapatkan pengalaman belajar yang utuh. Apakah Ibu sependapat dengan pendapat saya? Saya sangat setuju Ibu. Saya akan mencoba langkah-langkah itu pada pembelajaran berikutnya. Iya Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Semoga pembelajaran berikutnya semakin menyenangkan dan bermakna. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran Ibu tadi sangat baik. Mari terus kita tingkatkan bersama ya Bu. Semoga langkah kecil ini membawa pembelajaran yang lebih baik. Saya bangga karena Ibu sudah mengarahkan anak-anak untuk belajar secara mendalam, bukan hanya menghafal, tetapi anak-anak sudah diberikan pembelajaran secara pengalaman nyata. Semoga pembelajaran berikutnya semakin menyenangkan dan bermakna ya Bu Arha. Iya Ibu, terima kasih banyak atas bimbingannya dan masukan dari Ibu. Sama-sama Bu. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu bincang-bincangnya. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.